Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pembawa Damai. Mari saudara saya ajak kita terlebih dahulu membaca apa yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Begini bunyinya. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara, setelah 1 minggu kita membahas mengenai kedamaian dalam konteks kekristenan, minggu ini saatnya kita membahas mengenai pembawa damai. Karena akan sangat sia-sia jika kita memahami secara teori mengenai kedamaian, namun tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pembawa damai adalah sebutan bagi orang yang bukan hanya memahami arti kedamaian secara teori, melainkan juga aktif dalam melakukannya. Seharusnya, sebagai orang percaya, kita harus berada dalam tahap ini. Nasihat Rasul Paulus pada ayat hari ini sudah sangat jelas, di mana salah satu penggalan ayat yang dikatakan dalam surat yang dikirim kepada Timotius saat itu berkata, "Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai." Dari kata-kata tersebut, sangat jelas bahwa jika mau menjadi pembawa damai, maka damai itu harus dilakukan kepada orang lain, bukan hanya kepada diri sendiri. Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai harus kita kejar, dalam arti kita lakukan kepada sesama manusia. Itulah yang dimaksud dengan mengejar damai. Mengusahakan kedamaian secara aktif, artinya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kepentingan semua orang. Nah, pertanyaannya, sudah belum kita lakukan itu? Mari kita koreksi diri kita. Jika kita hanya tahu secara teori, berarti kita adalah pembawa damai yang pasif. Padahal, yang Tuhan kehendaki bukan seperti itu. Di bagian lain dikatakan begini, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu sama artinya, setiap kita harus berusaha, harus berjuang untuk menjadi pembawa damai. Sedangkan nasihat Rasul Paulus di atas tadi diakhiri dengan kata hati yang murni. Ketika mengejar damai, harus dengan hati yang murni. Artinya, tidak ada unsur keterpaksaan, melainkan tulus tanpa ada motivasi apapun dalam mendamaikan orang lain, dalam membuat hati orang lain damai. Begitu, saudara. Terkadang ada orang yang adil, setia, mengasihi, serta membawa damai kepada sesama, namun memiliki motivasi yang salah, yaitu ingin menerima timbal balik ketika melakukannya.
Dan ketika semua tidak terjadi, tidak dialami, akhirnya kecewa dan menyebabkan lahirnya kebencian kepada sesama karena merasa dikecewakan akibat tidak menerima imbalan seperti apa yang diharapkan, tidak mendapatkan kebaikan sebagai balas budi. Kecewa, saudara. Oleh sebab itu, adalah sangat penting untuk memiliki hati yang tulus dengan tujuan menjadi sosok pembawa damai yang aktif dalam melayani Tuhan di kehidupan ini. Sebab itu, saya ajak kita semua agar belajar memiliki hati yang tulus. Saya katakan belajar karena itu tidak mudah. Ketika kita memuji orang lain, misalnya memberikan pertolongan, apapun itu bentuknya, bantuan, mendoakan, apapun juga yang kita lakukan untuk menghadirkan suasana damai. Lakukan itu semua dengan tulus. Jangan ada motivasi apapun juga, termasuk mendapatkan balasan, mendapatkan imbalan, mendapatkan nama baik, dan sebagainya. Jangan, sama sekali tidak boleh, saudara. Selain itu, sebagai pembawa damai, kita harus terus melakukan praktek. Pembawa damai itu bukan teoritis, bukan teori saja. Bukan orang yang pinter ngomong saja, tetapi orang yang mau praktek, yaitu melanjutkan damai sejahtera yang dari Allah itu kepada orang lain. Ini tidak mudah karena butuh pembiasaan dan latihan. Semakin banyak praktek akan semakin piawai kita dalam menjadi pembawa damai. Tetapi kalau tidak pernah latihan, hanya ngomong doang, hanya mengerti teorinya, ya maka tentu kita tidak bisa menjadi pembawa damai. Dan adalah sesuatu yang sangat sayang kalau sebagai orang yang sudah menerima damai Allah, tidak bisa dengan efektif menjadi pembawa damai. Tetapi justru sebaliknya menjadi penghalang seseorang untuk memperoleh damai. Akibatnya, bukannya kehadiran kita ditunggu dan diharapkan banyak orang, tetapi justru ditolak dan tidak diinginkan. Jangan sampai, saudara. Jadi, sekali lagi, mari kita praktek dan berlatih untuk menjadi pembawa damai dengan hati yang tulus. Percayalah, Tuhan menolong saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.